Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Saudara-saudara, apakah kalian bersedia menyerahkan api Jimmy Z? Inilah yang kita peroleh dengan susah payah. Terlalu arogan untuk membunuh orang dan merampok barang di sini. Chi Xiaoyun mendengus dingin, seolah-olah mereka hanya bermusuhan. Dalam hal ini, dia pasti akan memihaknya. Bagaimanapun, musuh dari musuh adalah teman. Mereka seharusnya berdiri di pihak yang sama tanpa rasa takut. Saudara Qin Feng, Paviliun Jiuxuan Jin dan Mu selalu mendominasi. Dia berani merebut kita. Sekalipun kita punya masa lalu, bagaimana kalau kita hadapi dia sekarang? Tepat ketika Chi Xiaoyun menoleh, Qing Teng mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, lalu mengeluarkan semua api Jimmy Z yang dimilikinya dan mengirimkannya kepada Xiaoyan. Kita tidak punya peluang dengan api ini, jadi mari kita serahkan padamu. Qing Teng menatap mata Xiaoyan dengan penuh ketulusan, dan Chi Xiaoyun tertegun sejenak, dengan raut wajah yang tak percaya. Tak disangka, Qing Teng begitu mudah berkompromi, yang sama sekali berbeda dari apa yang ia ketahui. Qing Teng, murid baru, kenapa kau ingin menyerah padanya? Dia hanya sedikit lebih kuat secara fisik. Kita bisa membunuhnya bersama. Melihat Qing Teng berbalik dan melepaskan api ungu kehancuran, Chi Xiaoyun menunjukkan ekspresi yang sangat bingung. Kemudian, Chi Xiaoyun menatap para penjaga. Orang-orang ini siap melarikan diri dan tidak berniat bertarung dengan Xiaoyan. Mereka hanya terobsesi dengan api dan tidak suka bertarung. Mereka akan menghindarinya sebisa mungkin, tetapi sangat sulit untuk menahan api mereka. Di bawah kaki anti-inflamasi, kilatan petir seperti benang menyambar, dan sosok itu tiba-tiba muncul di atas kepala para penjaga. Bayangan kaki yang besar itu seperti makhluk abadi di kehampaan, dan butuh 7 langkah berturut-turut untuk melepaskan bayangan kaki itu, dan jatuh dengan kekuatan yang mengerikan. Pada saat yang sama, seluruh ruang bergetar pada saat ini, membentuk kekuatan tumbukan yang sangat besar, dan ada juga getaran umum yang membuat mereka merasa daging mereka terpaku. Ini adalah Xiaoyan. Sekarang 7 menara Zen yang lebih kuat telah membawa kata Zen ke titik ekstrim. Jika kau tak mau menyerahkannya, api ini akan padam. Suara Xiaoyan bagaikan katup langit terdengar. Pada saat ini, Chi Xiaoyun memanfaatkan kesempatan itu dan ingin memanfaatkan ketidakmampuan Xiaoyan untuk menghadapinya sekaligus untuk menyelinap pergi. Namun, tepat saat ia berubah menjadi pelangi panjang dan tersapu, sesosok tiba-tiba muncul. Ia tinggi dan meskipun mengenakan pakaian, ia tampak tak bisa bersembunyi. Ia tak kehilangan apa-apa. Kekuatan penghancur api di sini langsung memberinya rasa penindasan yang sangat kuat. Mati atau serahkan api ungu itu. Xiaoyan berkata dengan suara berat, itulah makna bintang putih di alis klon jiwa cermin kuno, bersinar dengan rasa penindasan fisik yang kuat. Siapa kau? Chi Xiaoyun ragu-ragu, dan ketakutan muncul di matanya. Siapa aku? Kau tak berhak tahu. Jika kau tak membalas tembakanku lagi, tinjuku akan mengenai wajahmu. Saat Xiaoyan berbicara, kelima jari klon jiwa itu menegang hebat. Kekuatannya begitu kuat. Tepat saat pintu ditutup, terdengar ledakan keras. Chi Xiaoyun Yaguan menggigit matanya dan melesat. Ia tak bisa mengambil risiko bertarung demi 100 api pengorbanan. Jika ia bisa bergabung dengan klan terlarang Qing Teng, ia masih bisa bertarung. Tetapi salah satu dari mereka langsung menawarkan api tanpa sepatah kata pun, sementara yang lain ingin melarikan diri dan ditekan, dan tak bisa bersatu untukmu. Hanya ini api yang kudapat. Sambil berkata, Chi Xiaoyun mengeluarkan 30 api pemusnah dan bersiap untuk segera pergi. Tunggu, apa aku bilang aku membiarkanmu pergi? Suara Xiaoyan terdengar dari Chi Xiaoyun, membuka mulutnya dan mengumpat dalam hati, apa yang akan kau lakukan? Aku dari Paviliun Pedang Mendalam Surga Barat, apa kau tidak ingin membunuhku? Jangan kira aku tidak tahu bahwa kau sekarang terjebak dalam dilema invasi Taixu, menyinggung alam mendalam surga barat dan membangun lebih banyak musuh, ini bukan hal yang baik. Kata Chi Xiaoyun, sudut mulut Xiaoyan sedikit terangkat saat mendengarnya, kan? Mungkinkah, kau, alam mendalam Sitian, begitu lemah sehingga kau gegabah berperang dengan sensiku demi dewa abadi tingkat 4 yang kuat, atau alam mendalam Sitianmu sendiri berkolusi dengan Taixu untuk menyerang bersama? Bagaimana dengan sensiku? Kalau begitu,
Aku tak bisa melepaskanmu. Aku merasakan asal api di tubuhmu, dan sepertinya ada lebih dari satu. Mata Xiao Yan sedikit berkedip tadi. Meskipun ia melahap badai api, matanya sebenarnya memperhatikan selusin sosok di sini. Apa yang mereka lakukan? Napas dan metode serangan yang dipancarkan masing-masing orang. Ketika Qi Xiaoyun mendengar ini, ia tahu bahwa ikan mas krucian anti-inflamasi itu bukan hanya pengorbanan api. Matanya berkilat dan sebuah ledakan tiba-tiba meledakkan bola api besar untuk melepaskan klon Yuan Shen. Sosoknya langsung melesat mundur dengan cepat. Tanpa diduga, di tengah kobaran api, sebuah lengan tiba-tiba terentang, dan telapak tangan yang mencengkeramnya pertama kali turun, lalu naik. Suara menggenggam matahari, bulan, dan bintang menyebar. Qi Xiaoyun tidak tahu apa yang terjadi, tetapi hatinya sangat panik hingga bayangan besar muncul di tubuhnya, dan busur merah menyala di depannya. Ia melihat ke kejauhan dan melihat Qi Xiaoyun terus melesat mundur saat ini, tetapi ia masih berada di telapak tangan Xiao Yan. Ia seperti semut di telapak tangan Xiao Yan saat ini. Rasanya seperti dunia. Apapun yang ia lakukan, ia tak bisa lepas dari telapak tangan Xiao Yan. Tuhan, ampuni nyawaku. Aku bersedia menawarkan 2 sumber api sebagai ganti nyawa. Qi Xiaoyun tahu jika ia tidak mengambil tindakan apapun, ia akan langsung terbunuh. Api sumber seni bela diri, pada saat itu, tak satu pun dapat dipertahankan, dan yang lebih tak tertolong lagi adalah nyawanya. Qi Xiaoyun adalah pria kuat yang telah melampaui level keempat, tetapi ia belum bertarung, tetapi ia merasakan krisis hidup dan mati yang kuat dalam serangan sederhana Xiao Yan. Meskipun ia tidak bisa merasakan kekuatan spesifik Xiao Yan. Namun, ia jelas merasakan perasaan ini. Hanya ketika menghadapi kelompok kelima orang kuat yang jelas-jelas lebih kuat darinya, ia merasakan tekanan yang begitu kuat. Namun, suara Xiao Yan bagaikan sihir, seolah-olah ia sedang menghukum Qi Xiaoyun. Ia segera membuka mulutnya, dan sebuah bola hijau dan bola biru keperakan muncul. Jejak telapak tangan raksasa di bawahnya, yang sebesar benua, menghilang begitu saja. Sosok Xiao Yan kembali mengembun di hadapannya dan menjadi biasa. Ia mengangkat kedua jarinya, dan api muncul di hadapannya. Salah satunya adalah batu King Yu, yang kudapatkan dari sebuah subdunia. Batu itu tidak sehebat asal 9 alam, tetapi juga sangat kuat. Satu lagi adalah Xingyun Liu Huo, yang lahir di bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Qi Xiaoyun berkeringat dan memperkenalkan dirinya kepada Xiao Yan. Kedua api ini, habiskan semua api yang kau miliki, dan biarkan aku memilih 2 di antaranya untuk ditukar dengan nyawamu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Qi Xiaoyun mendengar ini dan menggertakkan giginya, tetapi sekarang untuk bertahan hidup, ia harus mengikuti kata-kata Xiao Yan. Perampok tetaplah perampok, katanya dalam hati. Pada saat ini, ia merasakan api dari orang-orang yang telah ia bawa pergi tanpa memperhatikan asal-usulnya. Mungkin mereka merasakan hal yang sama. Sebab dan akibat, apakah ini sebab dan akibat? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.